Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan BRIN, selamat datang dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, nama saya Dian Adi Prastowo. Saya akan memandu podcast dengan tema 30 tahun Netron berkarya From Nothing to Something. Podcast ini merupakan kerjasama antara Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset dan Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir. Dalam podcast kali ini telah hadir Profesor Dr. Ridwan dari Pusat Riset dan Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir. Selamat datang Prof di podcast BRIN, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, selamat datang ya Prof. Ya. Senang sekali Prof bisa datang di sini untuk memberikan informasi mengenai 30 tahun Netron berkarya. Insyaallah. Pertanyaan pertama Prof, sebenarnya apa sih yang membuat penelitian netron itu begitu istimewa Prof? Ya. Istimewanya netron itu dari sifat netronnya sendiri awalnya. Pertama, netron itu mempunyai daya tembus yang sangat tinggi, mempunyai spin magnetik walaupun dia tidak mempunyai muatan, dan kemudian netron itu mempunyai kemampuan untuk mengaktifasi material. Jadi kalau kita bandingkan dengan alat-alat yang lain atau dari sumber-sumber berkas yang lain, maka netron mempunyai keunikan. Katakanlah untuk mengetahui tentang struktur magnetik material, tidak ada cara lain adalah dengan menggunakan teknik neutron scattering. Mungkin itu yang sangat spesial, Mas Dian, karena neutron juga dihasilkan dengan cara yang spesial. Neutron yang kita peroleh adalah dari proses pembelahan fisi di dalam reaktor nuklir. Oleh sebab itu pemanfaatan neutron di dalam pemajuan ilmu pengetahuan menjadi sangat penting dan mempunyai peranan yang luar biasa, terutama di dalam fundamental research. Mungkin itu. Oke, kalau sejarahnya penelitian netron itu bagaimana Prof? Ya, kita tahu netron pertama kali digunakan orang adalah untuk menghasilkan suatu produk fisi. Di zaman awal nuklir berkembang adalah bagaimana netron digunakan untuk menghasilkan produk fisi, dan produk fisi itu kemudian pada tahap-tahap awal dari pengembangan nuklir digunakan orang untuk keperluan militer. Namun demikian di pertengahan abad 20 maka mulai melihat pemanfaatan nuklir untuk damai. Jadi neutron digunakan untuk proses pembelahan dari fisi nuklir, dan panas yang dihasilkan dari pembelahan kemudian dimanfaatkan untuk membangkitkan turbin dari sumber listrik. Jadi neutron adalah sumber dari segala sumber dalam proses fisi yang nanti akan menghasilkan energi. Nah, energi itu yang dimanfaatkan di dalam kondisi damai sebagai sumber energi listrik salah satunya. Namun demikian berkembang terus. Jadi neutron ternyata tadi saya katakan dengan sifat-sifat yang spesialnya tadi, dia bisa dimanfaatkan untuk penelitian baik dari bahan yang disebut hard matter, soft matter, sampai dengan bahan-bahan yang terkait dengan kehidupan kita sendiri, bahan biologi, material biologis. Mungkin seperti itu, Mas Dian. Oke, kalau penelitian netron yang sekarang sedang dilaksanakan di BRIN itu seperti apa Prof? Ya, jadi penelitian di netron di BRIN itu adalah memanfaatkan kapasitas yang sudah ada di X Batan dulu, yang BRIN memanfaatkan netron dari reaktor GA Swabesi 30 MW. Nah, reaktor ini pada dasarnya reaktor yang terbesar di Asia Tenggara, ya, dengan dukungan fasilitas netron yang ada, maka kita bisa meneliti bahan baik yang sifatnya statis maupun dinamis. Jadi kita bisa menentukan posisi-posisi atom, terutama atom-atom ringan. Itu khususnya dibandingkan dengan teknik X-ray atau XRD. Nah, kemudian kita bisa menentukan struktur, kembali lagi struktur magnetik
dan kemudian lebih lanjut lagi kita bisa meneliti tentang dinamika atom di dalam material. Ini suatu hal yang sangat menarik di dalam meningkatkan pemahaman kita tentang material secara fundamental. Jadi kalau menurut saya BRIN intinya atau tolok ukur utama adalah riset-riset yang fundamental, maka dengan teknik neutron yang ada sekarang di Serpong ini memanfaatkan reaktor gas besi, menurut saya itu sudah sangat memungkinkan. Oke, kalau berbicara tentang fasilitas neutron itu ada apa saja, Prof, yang di X-Batan? Jadi di situ kita punya fasilitas yang kita golongkan pada fasilitas difraksi. Kita punya high resolution. Jadi high resolution, resolusi yang tinggi itu dicirikan dengan kita bisa membedakan puncak-puncak difraksi pada dalam rentang sudut yang sangat kecil. Sehingga kita bisa akan mendapatkan dalam proses analisisnya nanti, kita bisa menentukan secara akurat posisi atom di dalam struktur kristal bahan. Jadi kita punya itu. Kita punya tekstur, ya, diffractometer. Di sini tekstur ini mengarah kepada half-light. Jadi bagaimana efek mekanik, ya, dan kemudian external force line terhadap bahan. Jadi kita bisa melihat perubahan secara bulk properties. Karena tadi neutron mempunyai daya tembus yang tinggi. Kemudian kita punya fasilitas untuk menentukan residual stress. Nah, residual stress ini sangat menarik. Karena apa? Semua kerusakan di dalam bahan umumnya diawalin dari adanya sisa tegangan yang ada di dalam bahan. Itu mungkin karena efek termal maupun karena efek mekanik. Kemudian kita punya small angle neutron scattering yang sangat memungkinkan untuk meneliti biological material sampai virus dan sebagainya. Kita punya juga high resolution, ya, SANS. Dan yang menarik lagi kita punya neutron radiografi. Nah, di sini di neutron radiografi ini kita bisa melihat cacat dalam bahan. Dan yang terakhir kita gunakan untuk meneliti atau melihat bagaimana aliran fluida di dalam batuan reservoir yang mungkin nanti dijelaskan oleh teman kita. Oke, Prof. Kalau untuk di masa depan kira-kira pengembangan teknologi neutron itu bakal seperti apa, Prof? Pengembangan teknologi neutron untuk penelitian bahan itu sangat luar biasa. Jadi saya bisa mengatakan bahwa tidak ada temuan baru di dalam sistem material, advanced material, tanpa pemahaman yang sangat fundamental. Nah, neutron ini memungkinkan kita memahami secara fundamental dari bahan. Jadi kita bisa meneliti tentang bagaimana atom-atom membangun, ya, sifat-sifat yang muncul di dalam bahan tersebut. Karena apa? Setiap atom di dalam bahan tersebut tersusun sedemikian rupa yang satu dengan lain berkaitan, apa yang disebut dengan simetri operation. Nah, karena kesatuan dari atom-atom inilah nantinya akan menciptakan sifat bahan tersebut. Sehingga dengan penelitian neutron maka kita bisa memahami secara fundamental. Setelah memahami secara fundamental maka sangat memungkinkan kita mendevelop new material dengan new properties yang ujungnya kita harapkan akan menghasilkan inovasi teknologi. Nah, itulah BRIN sebetulnya. Oke, Prof. Kalau mengenai sumber daya manusia, Prof, kira-kira lulusan yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi hamburan neutron gitu? Ya, jadi dalam mengoperasikan fasilitas neutron tersebut sebetulnya ada dua bagian yang bisa kita katakan, bagian instrumentasi dan kemudian aplikasi dari fasilitas tersebut. Nah, instrumentasi ini sangat sangat kita perlukan, terutama untuk mendevelop fasilitas-fasilitas baru menyesuaikan dengan perkembangan sains. Ya, tanpa fasilitas yang memadai maka kita tidak mungkin meneliti yang lebih jauh lagi. Kemudian SDM yang menguasai tentunya dari
sintesis dan kemudian modifikasi bahan dan sebagainya. Jadi solid state physicist, material scientist dan engineering semua kita butuhkan latar belakang itu. Oke, kalau dari SDM-nya sendiri apakah masih kurang Prof atau sudah bisa cukup untuk penelitian itu? Oh iya. Jadi sebetulnya dikatakan kurang atau cukup itu sangat bergantung dengan cara kita memanage penelitian tersebut. Jadi saat ini di dunia manapun, fasilitas neutron itu tidak dikuasai oleh satu institusional saja, tapi dia harus bekerja sama dengan institusi-institusi riset lainnya. Karena kita tahu neutron itu mengoperasikan reaktor itu tidaklah murah, sehingga kita berharap neutron yang dihasilkan oleh reaktor tersebut bisa dimanfaatkan seluas-luasnya, membangun keilmuan baik secara nasional maupun internasional. Jadi ke depan kita harus membuka peluang yang seluas-luasnya seperti yang diharapkan oleh BRIN, Open Platform. Jadi Open Platform itu tidak hanya untuk para peneliti dalam negeri, juga peneliti luar negeri. Oleh sebab itu kita harapkan ke depan fasilitas kita akan makin baik dan makin baik. Mungkin begitu. Oke, kalau berbicara mengenai kerjasama riset, Prof, Ya. ini kira-kira udah dapat kerjasama dari mana, Prof? Misal industri, perguruan tinggi gitu? Ya, jadi kerjasama yang sudah kita bina sekarang ini ada yang dari perguruan tinggi, intra-BRIN, dan juga internasional. Jadi selama ini kita sudah mempunyai kerjasama yang cukup intens ya dengan para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri dan juga industri. Ada yang memanfaatkan fasilitas kita, ya, dan publikasi-publikasi internasional dan menggunakan teknik neutron scattering ini tidaklah terlalu sulit untuk masuk di katakanlah jurnal-jurnal berkualifikasi tinggi. Ya, jadi Q1, Q2 menurut kami dengan memanfaatkan teknik neutron scattering itu tidaklah terlalu sulit. Jadi kami ya pada kesempatan ini juga mengajak semua peneliti-peneliti yang ada di BRIN maupun di luar BRIN untuk bersama-sama memanfaatkan fasilitas istimewa yang kita punya, yaitu sumber neutron dari GHSWBC dengan fasilitas-fasilitas neutron scattering yang saat ini tersedia, dan kita harapkan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Oke, Prof. Kalau mengenai publikasi sepertinya bakal itu ya lebih mudah diterima ya, karena ini kan fasilitas begitu istimewa, kemudian dengan teknologi yang sangat unggul begitu, berarti kira-kira peluangnya sangat tinggi ya, Prof, untuk pengembangan. Ya, insya Allah. Jadi menurut kami dengan fasilitas lain, jadi sekarang ke depan itu neutron itu akan sangat memungkinkan membuka ya hal-hal yang lebih jauh lagi apabila kita punya fasilitas-fasilitas yang extreme condition. Jadi apabila kita punya fasilitas cryostat, itu refrigerator pendingin yang bisa sampai milikelvin, atau kita punya fasilitas yang dengan medan magnet yang sangat tinggi sampai 50 atau 20 Tesla. Jadi suatu bahan di dalam kondisi-kondisi yang demikian itu kita bisa melihat bagaimana perubahannya. Jadi bahan di dalam material di dalam kondisi biasa-biasa saja itu tidak akan menunjukkan sifat-sifat yang tadi, yang aneh. Tetapi pada saat dia didinginkan mendekati milikelvin, maka kita akan lihat ada perubahan yang luar biasa di situ. Jadi dengan fasilitas-fasilitas tambahan tadi, new knowledge akan mungkin dihasilkan. Dan itu hanya bisa dilihat melalui teknologi neutron, betul ya, Prof? Sangat memungkinkan, karena neutron, dengan neutron, fasilitas neutron kita memungkinkan menempatkan fasilitas-fasilitas tadi di posisi sampel table. Jadi fasilitas-fasilitas pembangkit medan magnet yang besar itu sangat tinggi, ada yang sampai panjangnya sendiri 1,5 meter, diameternya 50, itu tidak mungkin ditempatkan di fasilitas yang tidak mempunyai meja
pengukuran yang kecil. Dan di netron itu memungkinkan. Jadi itulah sebabnya kita berharap ke depan netron ini digunakan untuk menemukan new knowledge ya. Dan itu sangat mungkin. Oke. Untuk disampaikan ke audiens mungkin ada yang bakal disampaikan mengenai 30 tahun neutron berkarya. Ya. Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa kita para peneliti dalam negeri mempunyai satu fasilitas yang sebetulnya tidak kalah dengan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat lain. Sehingga kami mengajak, men-challenge para peneliti BRIN ataupun di luar BRIN untuk bisa bergabung bersama kami memanfaatkan fasilitas ini sebesar-besarnya untuk pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof telah hadir dalam podcast BRIN. Baik kawan BRIN, telah usai podcast kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas.